ini gue disukai petantang petenteng seumur hidup. Lebih ada lotusnya, itu Pangeran Antonio. Pagi manusia-manusia yang ada di Bali. Jadi hari ini adalah hari dimana kegiatannya tuh yang bikin aku ke Bali. Betul tidak? Betul. Itu kegiatan yang paling aku pengen banget. Halo Mas, pagi. Jadi kegiatan ini adalah yang paling aku tunggu-tunggu di Bali dan paling deg-degan, paling mahal juga. Ada yang bisa nebak? Apa? Aku yakin pasti aman. Pasti udah diperkirakan karena udah banyak orang yang main ini. Udah merasakan suara-suara deg-degannya. Nah, kemarin juga tuh kita tuh nggak jadi main water sport guys karena udah kesorean dan dia udah tutup dan udah surut juga. Jadi main water sportnya diganti ke day 4. Jadi tunggu aja pokoknya nanti di kontennya Isla. Salah ya? Kontennya Ega. Nah, hari ini kita mau OTW dulu ke pelabuhan karena kegiatan kita itu Mau nyebrang. Penida. Harus nyebrang dulu 45 menit ya? Langsung aja kita naik kapal. Jadi kita sekarang udah di pelabuhan. Kita akan menyeberang ke Pulau Komodo. Guys, tahu nggak dia pakai sendal? Lucu kan sendalnya? Oke, jadi sekarang kita bakalan memakan waktu 40 menit ke Nusa Penida. Nah, pokoknya nanti aku bakal spill bakal ngapain di sana. Jadi langsung aja kita naik perahu. Wiyung, wiyung, wiyung. Sekarang kita sudah sampai. Jujur aku full tidur ya di kapal. Ngantuk banget kayak diayun-ayunin. Jadi kayak gerah terus ngantuk daripada gue emosi kan. Gimana perasaannya udah naik? Naik kapan? Yang kali lagi jalanannya deh, Pak. Jadi kayak naik off-road ya. Belinya sangat-sangat udah pro banget. Jadi nggak apa-apa lah. Kita percaya aja lah. Iya. Tapi kalau malam kayak gue nggak percaya. Soalnya gelap. Ini kita lagi berjalan ke mainnya. Nanti kita kasih unjuk ya main apa. Pokoknya ini tuh adrenalin yang akan aku mainin sama bareng Kak Isla juga. Iya. Pokoknya Kak Isla main juga, KPO juga. Udah sampai, udah isi form juga. Tapi kita main apa? Boleh dikasih lihat? Boleh dikasih lihat? Yap. Jadi kita bakal main bungee jumping di Nusa Penida. Let's go. How are you feeling? Are you ready for this? Yeah, I'm so ready for this. So, let's go. We go jump. Let's go. Nah, ini lumayan agak deg-degan nih guys. Jujur kalau ini gue disukai, petantang petenteng seumur hidup. Tengil gue seumur hidup. Masa gue dibilang baru putus sama pacar gue? Gak punya pacar, tapi begini mainnya. Let's go. Ready, set, go.
Meanwhile. Sumpah guys, Repa yang turun, kita yang deg-degan ya guys lah. Deg-degan. Om lihat om anak. Om lihat om, anaknya berani banget om. Ya Allah om, ini lautnya ya Allah. Saya nggak bisa, nggak kuat kalau ngikut Repa main ginian mulu. Iya. Sumpah. Demi Allah. Guys, jujur ya guys, gak expect rasanya pas jatuh tuh begitu. Kayak, jujur muka gue pasti jelek banget. Tapi rasanya tuh geli-geli. Tapi gak segeli main histeria. Ngerti gak sih lo? Kayak ya udah lo pasrah aja dengan tali itu. Tapi worth it sih, worth it banget. Kasih ya. Gue nangis di bawah. Gue nangis. Terharu beli. Aku bisa. Nah buat kalian yang kayak mau kayak aku, pengen melakukan hal-hal ekstrim dan suka hal-hal adrenalin kayak gini, langsung aja main bungee jumping di Nusa Penida di X Park. Oke guys, jadi sekarang kita udah sampai di Bali lagi. Tadi kita udah nyebrang lagi naik kapal. Cuma aku pengen experience aku main bungee jumping. Nah itu tuh rasanya guys, jujur aku tuh nggak expect bakalan menggonjang-ganjing itu. Enggak sih, lebih tepatnya tuh aku tuh expectnya waktu pas udah turun tak, itu tuh bakal sakit kayak main flying fox gitu loh. Kayak bakal ketahan perutnya ininya. Tapi ternyata nggak yang sesakit itu, malahan pas turunnya sih. Kan loncat nih guys, kan disuruh ini ya, angkat tangan dua gini kan ya. Makanya itu ada kayak ada 20 detik lah, rada di ujung doang diem. Itu aku lagi VO sama abangnya guys. Bentar mas, bentar. Kan disuruh ngadepnya jangan ke bawah kan, karena biar nggak takut. Nah muka aku udah ke atas gini guys, tapi mata aku gini. Bentar mas, bentar. Jadi tapi kalau kecil nggak bisa gede, jadi kayak bentar mas, bentar. 10 detik, bentar. Aduh jantung gue itu tuh kayak disuruh pegangan tali kan. Terus sebelum mainnya tuh masnya tuh bikin panik kayak gini kan, disuruh pegang tali kan. Kayak 2 tangan gitu, satu tangan kanan tuh pegang tali gitu. Nanti kalau talinya ngelilit tangan, dilepas-lepasin aja. Terus lah, lilit mas, lilit nih, dililit tangan saya. Kalau tangan saya kan jadi di kepala kan mikir kan, di tangan gua kalau putus kelilit gimana. Itu pokoknya tuh di otak tuh guys, waktu pas lagi ngeliat ke ujung tuh kayak nih gue mundur tuh kayak di kepala aku tuh 80% mau ngomong gak jadi, tapi kayak penasaran gimana rasanya. Terus ada itu kayak di videoin juga, aku tuh ngomong let's go kan, kayak let's go. Nah mungkin masnya ngiranya aku udah siap, tentu tidak, belum siap. Masnya langsung ready set go, mau nggak mau kaki gue langsung loncat. Nah pas jujur ya, pas lagi loncat itu bener-bener kayak apa ya, loncat nih terus kayak tiba-tiba posisi badan tuh langsung ngeliatnya ke atas kayak, terus gini muka kayak gitu. Jujur guys, terus itu kan megangin GoPro. Wah udah nggak tahu tuh mukanya kemana. Jujur nggak tahu. Kayaknya ngeliat ini kasih liat batu deh. Karena pas kayak gini terus kayak tangannya tuh muter kayak gini loh. Pas udah bunyi tak gitu kan, udah di bawah. Wah itu tarik napas sedalam-dalamnya guys. Kayak gitu. Jujur gak bisa. Terus nangis dikit karena akhirnya aku bisa bungee jumping guys. Akhirnya aku berani. Ternyata aku berani guys. Aku gak cuma ngomong doang, tapi aku beneran berani. Gila, bangga gak sih? Bangga kan lo? Bangga kan? Katanya apa kalau gue berhasil? Nih pokoknya petantang petenteng seumur hidup gue. Beneran gue. Orang ngomong apa juga kayak bodo amat. Gue udah loncat 130 meter. 130 meter. Lo kalau belum ngapa-ngapain, diem dulu, diem aja. Iya, main aja. Gak bisa dijelasin guys. Kalau emang kalian mau cobain ya, cobain aja ya. Worth it sih dengan harga segitu, tapi kalau kalian agak pingsan dikit kayaknya wajar. Ya. Karena pas abis itu tuh, wah tangan aku tuh gemeternya bukan kayak cuma gini doang gitu loh guys. Tapi kayak ter gitu loh. Kayak tau gak sih lo badan lo yang kayak di olahraga yang goyang-goyang gitu. Itu kayak gitu. Terus tadi tuh kita lagi hoki banget, ada ikan apa sih? Ikan manta ya, ikan pari-pari lah dibilangnya.
itu ada banyak banget guys di bawah, padahal ini tuh lagi bukan musimnya ikan itu. Jadi pas aku di bawah tadi aku ngeliatnya kayak ih indah banget ya, terus kayak masya Allah tabarakallah. Jadi aku bener-bener kayak ngerasa keren ya gue hari ini, hari gue nih di hari ini hari gue. Terus tadi tuh udah sempet hujan juga kan pas kita sebelum main bungee jumping, ternyata dikasih kesempatan buat main. Hujan itu pembawa berkah guys. Oke kalau gitu kita langsung aja, kita mau ketemu pacarnya Kak Isla. Duta Mangu kalau kalian tahu. Ya pokoknya itu kita mau ke Kopi Pangeran, kita mau nyobain kopinya yang pastinya gratis. Dan aku mau sombong dulu ke dia karena aku udah main bungee jumping. Nah kita lihat ya orang Bali udah pernah main bungee jumping atau belum nih. Let's go, langsung aja kita turun. Ada Pangeran Charles, itu gula aren. Kalau mau lebih creamy banget dan lebih ada apa namanya? Lotus. Lebih ada lotusnya. Itu Pangeran Anthony. Benci banget. Kok pede sih yo bikin kopi kayak gitu? Pidi guys emang ya. Terus dia ada ramnya, Pangeran Romeo, tapi bukan ram alkohol ya. Sirup, kita pakai sirup. Terus sama Pangeran Inggris itu non coffee. Nah sisanya yang lebih klasik kayak espresso, americano, cafe latte. Terus kita ada Pangeran Bangkok paling baru. Pangeran Bangkok itu Thai tea. Itu Thai tea. Maksudnya maksudnya buat kalian kan datang yang kesini banyak yang nggak bisa kopi kan? Ya contohnya kayak mantan saya kan nggak bisa ngopi ya. Jadi saya kasih dia Pangeran Cibubur. Pangeran Cibubur. Rasanya gimana? Raffles. Pangeran Cibubur Raffles. Rasanya ada asam-asam gitu ya guys. Rasanya ya ada asam-asam gitulah, ada asam-asamnya. Iya betul. Hobi burung. Oh sekarang ganti hobinya. Iya hobinya ganti ya sekarang. Ini kita tinggal. Bener-bener dipupin sih. Cukup dah. Yo. Jadi bangunan ini adalah bangunan utama di museum. Ada beberapa bangunan di sini, ada restoran, ada rumah Bali, ya kan. Terus ini bangunan utama museumnya. Nah yang di atas ini adalah tanda tangan sebenarnya. Serius. Nih, seumpama lu punya bikin brand nih, lu mau bikin brand, lu bingung logonya gimana? Lu pakai cat air warna hitam, lu bikin tanda tangan lu, terus kertasnya di kertas putih lu lipet. Nanti lu bikin sebanyak mungkin, lu pilih yang paling bagus apa. Aslinya ini setengah, jadi setengah bentuk tanda tangannya setengah, tapi digabung jadi satu. Akhirnya jadi logo kayak orang sedang bertapa. Iya. Keren ya? Iya lagi. Jujur bagus sih. Iya, Oke boleh guys. ya. Sini Ini kita banyak- masuk lagi. Langsung aja kita masuk ya guys Kita ke masuk Museum ya. Blangko. Nah, ini dia tentang kakekku. Jadi museum ini kan tentang Granddaddy. Jadi Granddaddy ini kakek. Dia itu datang ke Bali tahun 52. Melukis, terus singkat cerita dulu ya. Akhirnya lukisannya itu jadi favoritnya Soekarno. Salah satu pelukis favorit Soekarno. Oke, dekat banget sama Soekarno, dekat banget sama Soeharto. Jadi emang biasa yang meminati itu orang-orang besar. Kayak gitu, makanya koneksi kita bagus. Nah intinya adalah tahun itu kan nggak ada sosial media kan. Iya betul. Jadi promosi itu lewat lukisan. Mempromosikan Bali, Ubud itu lewat lukisan. Ah iya sih. Akhirnya kakekku banyak bikin bawa tamu ke sini. Ubud jadi rame. Terus tanah ini semuanya itu hadiah dari Raja Ubud untuk keluarga gitu. Untuk berterima kasih. Baginya sekilo aja. Ada. Aku mau bagiin ke dia, tapi kan dia milih J6 ya. Ini bagian utamanya nih di museum nih, di bangunannya di dalam. Jadi ini Granddaddy waktu itu dikasih penghargaan dari Raja Spanyol. Wah, ini Raja Spanyol. Terus makanya ada namanya Don. Jadi kalau di Inggris Sir, bisa Sir kan? Kalau di Spanyol Don. Katanya kalau keluarga kita datang ke Spanyol itu akan dijemput oleh kuda putih untuk keluarga yang bangsawan atau orang begitu katanya, cuma nggak tahu. Tapi udah pernah ke Spanyol? Belum. Syuting mulu di SJ. Iya, jadi begitu lah ya. Nah, ini semua lukisannya Granddaddy. Bagus banget. Nah. Sorry, ya. Jujur ya guys. The small room. Lukisannya tuh You can ini go banget, inside dan try. otentik banget. That's the I want to. So beautiful. Iya, that's it. Iya, terus nah, ini lukisan kakekku kalau kamu sadar.
lukisan kakekku semua bingkainya beda, nggak ada Oh, iya satu lagi? bingkai yang sama. Iya, Karena yang bikin kakekku nilai kakekku spesial itu bingkainya. lukisan dan bingkai. Jadi bingkai kita bikin sendiri. Makanya lukisannya apa, bingkainya juga apa. Bingkainya mengikuti. Wah, ini udah lama banget dong. Udah lama banget ini semua. Gue takut Gak apa-apa. Jadi kayak ini bingkainya tentang tengkorak kan. Berarti Lukisan- tengkorak. Lukisan tengkorak, bingkainya tengkorak tuh. Iya lagi. Something rusty. Makanya kakekku lukisannya mahal karena jumlah yang dilukis itu termasuk dikit dibandingin pelukis lain. Mulai ke kanan itu lukisannya udah mulai agak Ya. terbuka. Karena emang kakekku nyampe ke sini tuh tahun 52. Kalau kamu tahu Bali zaman dulu itu semua no busana. terbuka atasnya. Iya. Begitulah. Kayak agak abstrak terus dark Nah, gitu. dia tuh kayak abstrak tapi jelas. Iya. Itu yang bikin orang susah niru Iya betul. dan nggak mudah untuk dikopi. Pertama. Oh, Yang pertama. anak pertama. Nah, kalau kakekku itu melukis, lu pasti ngerti nih. Sampingnya itu kayak abstrak. Iya. Tapi kalau lu mau ngeliat jelas, lu kecilin mata lu. Pasti lebih kelihatan lukisannya. Iya Fokus, lagi. titik fokusnya di mana? Ternyata di monyet. Ya kan? Iya lagi. Dia bawa monyet, terus titik fokusnya di ekspresi atau nggak di serius. Kelihatannya kayak coret-coret. Tuh, ini aja kan tangannya kita nggak jelas kan dia nggak baik. Tangannya lihat nggak? Iya, dia tuh kayak bikin kayak agak warnanya tuh agak bukan yang cuma warna monyetnya gitu loh, tapi dia agak diberantakin gitu. Ya ini loh Neo. Kumis gue kurang panjang aja. Kalau ini yang dilukis ayahnya Oma. Ayahnya Oma yang dilukis. Jadi ekspresi. Lihat kan ini blur kan? Kayak nggak jadi kan? Tapi fokusnya di sini. Di Kelihatan muka banget. sih. Dari tadi tuh fokusnya di muka terus. Sama perempuan Bali, penari Bali telanjang itu paling mahal. Betul. Karena dulu juga oil painting itu mahal banget guys untuk beli catnya aja. Ya betul. Terus ini apa? Ini abstrak. Oh wah. Itu kita tidur. Nanti ya. Sebenarnya dari jauh kayak kelihatannya nggak bukan Kayak- apa-apa ya. Kecil, sipitin aja matanya. Iya. Ya. Jadi Winona sebentar. Ya. Langsung ke. Lihat wanita Oh, lagi iya. begitu. Terus bagian itunya agak diblurin. Lihat bingkainya. Iya kan? Maksudnya ini kan seni. Iya. Lihat kan kayak niat banget gitu kan lukisannya kan, bingkai sampai bingkai. Jadi ini yang dilukis itu adalah pacarnya Bung Karno yang ada di Ubud. What? Yes, ini dia. Dan sampai sekarang orang masih ada. Masih ada. Nah ini Granddaddy bikin, dia bikin untuk Bung Karno. Dia lukis, dia bingkai sedemikian detailnya. Akhirnya dia bawa ke istana. Tapi waktu itu udah mendekati G30 SPKI. Jadi udah agak mulai banyak masalah lah. Bung Karno lagi banyak masalah dan tiba-tiba nggak bisa ketemu Bung Karno. Akhirnya dititip sama Jenderal Angkatan Laut Amerika pokoknya. Dititip di sana lukisan ini. Tapi nggak nyampe ke Soekarno. Soekarno nggak nyampe. Jadi emang lukisan ini lukisan yang tidak tersampaikan. Ya. Tapi tahun, aku lupa, mungkin tahun 90-an, kolektor lukisan namanya Paulus Amijo. Dia ke Amerika mencari lukisan ini khusus. Dan dia temuin. Dia beli, habis itu dia bawa ke museum, dia taruh di museum. Tapi dia minta collected by Paulus Amijo, kolektor dari Surabaya. Ini kalau kamu mau, kamu di sini aku foto nih. Nih masukin ke sini, terus foto dari sana, lu cerita yang lukis, Ini zaman dulu semua berarti. semua asli. Di tasnya Leva. Nanti si Adel biar duduk di sini terus kita foto. Kalian juga kalau mau foto di sini boleh, boleh dong. Cerita yang lukis. Jadi emang kakek dari dulu bikinnya di sini, semua sampai papa ngelukis bikinnya di sini, di tempat pabriknya lah. Terus biasanya model ada di sana. Gue jadi model ya? Itu model. Nah, by the way, lo kan ngerti lukisan ya? Semua bingkai, lukisan model sengaja di sana dan ruangan ini emang didesain satu cahaya masuk.
dari situ. Wih. Jadi cahaya dari sana, kalau ngelukis itu kelihatan nih titik cahayanya di mana, terangnya di mana, putihnya di mana, gelap dari sana. Udah dipikirin semua. Ini penghargaan-penghargaannya guys. Keluargaan. Gila kakek gua keren banget. Ini pensel-pensel zaman dulu guys. Tuh. Itu ini semua lukisannya. Ini Nagita Slavina sama Kak Raffi prewed di sini. Oh iya. Spot ini. Belakangnya lukisan ini sama spot di museum dan spot di sebelah di galeri. Ini spotnya. Nah, oh ya, ini lukisan yang ini. Ini lukisan Granddaddy buat Michael Jackson. Yes, jadi sebenarnya ada satu lukisan lagi di lantai 2 museum. Ini lukisan Granddaddy bikin buat Michael Jackson. Mereka ketemu di Singapura tahun 95. Dan dibawain 3 lukisan. Aja. Satu diambil sama Michael Jackson, 2 dia tanda tangan, dia taruh di museum. Ini tanda tangan asli Michael Jackson. Yes, dan satu lagi lukisan ada di lantai 2 tadi. Nah, ini Granddaddy kan akhirnya ngobrol sama Michael Jackson lama. Pulang-pulang Granddaddy itu punya pertanyaan buat tamu-tamunya. Michael Jackson ada judul lagu Black Iya. or White. Iya. Black and apa Black or White? Black or White. Or white tuh. Ya Black or White. Kalau nggak salah. Ya kan? Terus dia dulu kulitnya hitam, terus jadi putih. Kira-kira ya cuma pasti sempat kepikiran dong. Iya kan? Misalnya ya dulu dia kulitnya hitam terus jadi putih. Kira-kira apa ya? Zebra? Jawabannya apa? Ya, dan jawabannya ada di balik topi ini. Kita hitung ya sama-sama ya. Kita hitung ya. Ya, Kita satu, hitung ya guys. 1, 2, 2, 3. Orange. Karena katanya jadi Michael Jackson itu vegetarian. Canda gitu. Kali tahu warna. Bercanda ya, semua jokes ya, di sini semua jokes. Seni kan bebas, bebas. Seni itu nggak pernah salah. Kepikiran ya, Gap? Gitu ya. Vegetarian. Isla, tekan dikit lagi Isla. Mana? Tekan dikit lagi. Ini. Jadi kakekku, Granddaddy, selain pelukis, dia itu Pemaham. bukan. Bukan. Dia itu hobi membuat puisi. Ah, Dia puisitus. Cucunya juga nggak sih? puitis. Maksudnya pelukis, peluk dan kiss. Terus, Cucu stay tune. terus, ini puisi. Hmm. Ini puisi tentang kaki keindahan kakinya nih. Keindahan kaki Granddaddy. Oma tuh. Oma. Enak tuh. Bahkan sampai ini aja asli. Sandal aja asli ukuran kaki dia. Nah, cuma Ini sudah asli mas. sandal asli. Sandal ini. Nah, ini yang kecil di telinga, ini namanya subeng. Subeng itu apa? Subeng itu adalah anting-anting. Jadi tahun 52 Heeh. banyak wanita Bali dia pakai subeng. Kalau dia pakai subeng itu artinya menandakan perempuan itu masih gadis. Ya Isla. Isla bisa pakai. Dia mah pakai pasti. Dia belum pakai ini artinya dia masih gadis, masih perawan. Ya kan. Cuma kata Granddaddy. Tahu. Untuk mempermudah kita baca puisinya kan susah banget ya. Ya. Iya. Subengnya jangan taruh di telinga. Subengnya taruh di sini. Nah. Sekarang bisa baca. Ada cacat. Enggak, kan kakinya malah kakinya menghalangi. Halangi subeng. Iya, jadi subengnya jangan taruh di telinga di situ. Coba kamu dari sini sekarang. Nah, Kalau di situ masih perawan nggak sih? ya kan? Kalau di situ masih perawan nggak sih? Sih. Kita taruh di situ deh.
Jujur bagus sih, aku suka. Apalagi aku kan lumayan tertarik seni. dengan seni kan. Jadi Yang gini-gini tuh langka di Indonesia nih. ya, Suka seni, pengen ke museum. Karena banyak sejarah yang harus ditahu. betul. Itu doang. Siapa? Siapa? Malah yang punya museum. Tukeran lah. Lagi. Terima kasih, silakan, Kak. terima kasih. Terima kasih Kak, terima kasih. Thank you Nia udah menjadi tour guide. Ya, makasih. Tolong makanannya. Ya, kita Pak, tempatnya.